Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Dan yang pertama-tama saya ingatkan, minggu depan kalian sudah ujian UTS. Untuk pelajaran bahasa Inggris, pelajarilah pelajaran kita dari chapter 1 sampai chapter 3. Oke anak-anak? Iya. Baiklah. Hari ini kita mengulang pelajaran kita yang chapter 3, yaitu mengenai obligation, prohibition, dan recommendation. Nah, jadi sebelum belajar kita buka dulu buku mandiri. Buku mandiri ada chapter 3 halaman 25. Iya. Semoga anak-anak mengerti apa kata obligation. Obligation artinya kewajiban. Kewajiban kita menggunakan kata must. Kalau di Indonesia katanya harus. Coba kalian pikirkan apa yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, bisa melihat contohnya ada di buku mandiri kalian ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat yang saya sebutkan dan nanti akan kamu temukan ada di dalam pembelajaran ini juga. Must sama dengan have to atau has to. Nah, kenapa ada dua? Kita kembali mengingat tentang simple present. Ya, kalimat pertama, you must study hard. Must-nya di garis bawah kita ganti menjadi you have to study hard. Oke anak-anak. Yang kedua, she must speak louder. Dia harus berbicara lebih keras. Nah, bisa kita ganti menjadi she has to speak louder. Baik. Tadi saya sudah mengatakan kita kembali untuk mengingat simple present. Di dalam kalimat yang kedua tentang prohibition. Anak-anak, prohibition artinya larangan. Artinya tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, baik, tidak boleh melakukan. Nah, selalu ada peraturan. Nah, peraturan ini ada yang bentuknya positif, ada yang bentuknya negatif. Misalnya saya mengatakan, murid-murid tidak boleh merokok. Tidak boleh, dilarang merokok, itu artinya. Nah, kalimatnya menjadi the students must not smoke. The students must not smoke. Tidak boleh merokok. Yang kedua, she must not swim there. Dia tidak boleh berenang di sana. Nah, itu prohibition. Nah, tadi kalau di dalam obligation ada kalimatnya dalam bentuk baik. Di dalam kalimat berbentuk prohibition atau larangan, kita menggunakan kalimat negatif. Nah, must ditambah dengan not. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat negatif ini dengan menggunakan have atau has, tidak bisa langsung ditambah dengan not. Perhatikan contoh. They must not swim there. They don't have to swim there. Perhatikan kita menggunakan kata bantu kata kerja don't. Dan yang kedua, kalimatnya perhatikan, she must not swim. She must not come late. Kita buat bentuk negatifnya dengan sinonim, she does not have to come late. Baik.
Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa menemukan kalimat-kalimat contoh di dalam buku mandiri kalian. Dan yang ketiga adalah recommendation. Kalau Indonesianya sudah sering digunakan kata rekomendasi atau saran ya anak-anak ya. Nah, ini tidak ada masalah. Di sini yang menggunakan kata should. Contoh kalimatnya misalnya, you should get up early. You should study harder. Nah, sama aja menggunakan kata kerja bentuk. Untuk mempermudah kalian mempelajarinya, dibacalah di buku, banyak contoh ya anak-anak ya. Nah, kalian baca buku, kemudian kalian coba latihan-latihan yang juga sudah pernah kalian kerjakan. Karena ingat kan, tadi saya udah ingatkan bahwa kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau mid semester. Baiklah anak-anak semuanya. Saya kira penjelasannya untuk mengulang pelajaran ini sampai di sini. Selamat belajar, sampai jumpa. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semangat anak-anak ya. Oke, bye.